Karena kenapa sih diberikan turbo ya? Karena ini adalah sebuah gebrakan dari Yamaha, bahwasanya Yamaha ini memiliki sebuah inovasi terbaru dari elektronik YEC VT yang biasanya itu dibekali dengan roller ya, yang kita tahu gitu, seperti Matic pada umumnya. Tapi ini tidak menggunakan roller lagi, jadi sudah menggunakan elektrik yang berfungsi untuk mengembangkan si karet fan beltnya dan akan memberikan dorongan yang lebih gas lagi gitu ya guys ya. Jadi ya menurut gua ya, untuk sejauh ini pemakaian selama 3 bulan menggunakan NMAX turbo ini. Ya guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Bay Haki MV ya guys. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan dipermudah segala rezekinya dan dilancarkan atau dipermudah segala urusannya ya guys ya. Ya guys, jadi pada konten kali ini mumpung ada di Jalan Pantura nih ya guys, gue ingin reading santuy saja dengan menggunakan motor NMAX turbo ini ya guys. Gue ingin mencoba saja atau mentes saja gitu ya, apakah enak motor Supra lagi, sorry motor NMAX turbo ini untuk manuver dan cornering gitu, seperti itu ya guys ya. Apakah lincah? Karena memang dari yang gua rasakan sejauh ini, motor NMAX turbo itu kayaknya kurang worth it saja digunakan di jalan-jalan kecil ya. Tapi untuk sekarang mumpung berada di Jalan Pantura, gua menggunakan motor NMAX turbo ini dan akan mencoba seperti apa sih kenyamanan berkendara dengan menggunakan motor NMAX turbo ini. Karena gue itu masih baru mengulik ya sedikit banyaknya mengenai NMAX turbo ini guys. Jadi gue belum tahu banyak mengenai NMAX turbo ini, tapi untuk sejauh ini yang gue rasakan memang menggunakan NMAX turbo itu tidak bosan, karena kita bisa mengotak-ngatik apa yang kita inginkan, seperti turbo kita nyalakan ya, shift ini gitu, kemudian memiliki notifikasi juga di handphone ketika ada WA masuk dan telepon masuk juga ketahuan gitu ya guys ya. Dan mode berkendaranya yang paling gua suka nih, bisa menggunakan mode T dan mode S, mode sport dan mode T lah, pokoknya seperti itu guys. Jadi mungkin kita akan bahas mengenai mode T dan mode S dulu ya. Kita bahas secara rinci. Kalau mode T itu guys, jadi tekanan mesin itu normal ya, seperti kita biasa menggunakan motor Matic. Tapi ketika kita aktifkan si mode S-nya itu, misalkan di sini mode kita aktifkan ya, di situ bakal ada tulisan S-nya. Horsepower dari si motor NMAX turbo ini akan lebih menekan gitu, dan akan memberikan feel dorongan yang cukup signifikan lah, berbeda ketika kita menggunakan dengan mode yang biasa gitu guys. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang, karena memang motor NMAX turbo ini adalah pilihan yang tepat ya untuk kalian, menurut gua ya guys. Karena memang ini semuanya selera ya. Ada yang memilih kompetitor di sekelasnya, yaitu PCX Roadsing ya, atau PCX yang generasi sebelumnya, ataupun ada yang selera dengan menggunakan NMAX turbo ini ya. Karena kenapa sih diberikan turbo ya? Karena ini adalah sebuah gebrakan dari Yamaha, bahwasanya Yamaha ini memiliki sebuah inovasi terbaru dari elektronik YEC VT yang biasanya itu dibekali dengan roller ya, yang kita tahu gitu, seperti Matic pada umumnya. Tapi ini tidak menggunakan roller lagi, jadi sudah menggunakan elektrik yang berfungsi untuk mengembangkan si karet fan beltnya dan akan memberikan dorongan yang lebih gas lagi gitu ya guys ya. Jadi gue mungkin akan menjelaskan fungsi dari si bukan quick shift, dari si shift ini atau si turbo yang berada di NMAX turbo ini. Yang pertama itu fungsinya ketika kita misalkan kagok di depan ada mobil gede ya guys ya, dan RPM kita sudah tinggi gitu, tapi kita kurang dorongan nih. Nah, ada sebuah cara, yaitu kita dengan menekan shift ini guys. Jadi ketika kita nyalip ya, gua susah mencontohkannya karena memang di sini jalannya cukup rapat ya. Ketika misalkan ada mobil besar di depan yang misalkan kita kurang dorongan nih ya, kadang Matic kan begitu ya guys ya, kurang dorongan nih, kita tekan saja shiftnya guys, maka di situ akan memunculkan sebuah indikator 1, artinya dorongannya itu levelnya 1, kemudian kita tekan lagi, kemudian di situ juga indikatornya akan berubah menjadi 2, jadi level dorongannya akan bertambah, kemudian 3. Nah, itu akan lebih bertambah lagi dorongannya, seperti itu guys.
Lalu selain menambah kecepatan dorongan ya ke NMAX ini, si YECVT-nya juga atau si turbonya juga berfungsi untuk ketika kita berada di jalan yang memang seperti Bandung ataupun Lembang ya, ketika kita berada di turunan ya guys ya, itu akan memberikan feel engine brake ya. Kita tidak perlu mengerem. Jadi ketika kita RPM-nya sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan turbonya, kita bisa tekan saja si shiftnya, maka akan memberikan feel engine brake ya. Jadi seperti ngeden gitu untuk menahan kita dalam ketika posisi turunan seperti itu guys. Jadi ya menurut gua ya, untuk sejauh ini pemakaian selama 3 bulan menggunakan NMAX turbo ini, atau 2 bulanan ya, itu bukan, atau bulanan atau 2 bulanan ya, itu adalah sebuah pilihan yang tepat menurut gue guys, terutama untuk keluarga ya. Joknya yang nyaman, kemudian yang lebih nyaman yang tidak dimiliki oleh motor Matic besar ya sekelasnya gitu. Pijakan kaki yang berada di depan ini cukup lebar, kita bisa coba ya tuh. Jadi kalian berkendara itu seperti orang lagi selonjoran guys, seperti orang lagi selendehan gitu, tidak kerasa pegelnya. Jadi jangan khawatir untuk merasakan pegal ketika menggunakan NMAX turbo ini. Oke, sorry guys, jadi memang ini perjalanan cukup sempit jalannya ya, kita harus berhati-hati juga di jalan seperti ini guys, karena ya semoga kita dijauhkanlah dari hal-hal yang tidak kita inginkan guys ya. Jadi kembali lagi ke topik tadi, menurut gua selama 2 bulan ini adalah ketika kita membeli motor NMAX turbo ini bukan suatu pilihan yang salah, melainkan pilihan yang tepat banget untuk kita berkeluarga. Misalkan ya kita sudah punya istri, bahkan ketika kita sudah punya anak pun, ini adalah motor yang tepat untuk kalian miliki ya guys ya. Terlepas dari selera lah, misalkan ada yang ke PCX ataupun NMAX, itu selera masing-masing. Karena memang di sini gua melihat bahwasanya NMAX turbo ini memiliki fitur dan desain yang cukup banyak. Karena gue itu sebenarnya jujur, berkendara dengan motor itu ketika kokpitnya kurang nyaman dilihat, kemudian berkendaranya pun kurang nyaman, itu bakal menimbulkan rasa bosan yang ketika kita berkendara pun akan males gitu guys. Nah, gue memilih NMAX turbo ini karena yang pertama, gue sudah melihat dari berbagai macam YouTuber yang udah berkelas ke atas ya, seperti Cak Iwan Banaran, kemudian Akang MV, Yodivit, Zuars Prasetyo, kemudian pokoknya lah banyak banget gitu YouTuber papan atas yang membeli motor NMAX turbo ini. Dan gua juga melihat juga gitu ya perbandingan dari NMAX turbo ini dengan PCX, yaitu kan kembali lagi ke selera. Tapi menurut gua motor NMAX turbo ini dengan kaya akan fiturnya, kita berkendara pun tidak akan pernah bosan guys. Jadi kembali lagi, ini merupakan gebrakan dari Yamaha, sosok NMAX turbo yang memberikan feel berkendara lebih hebat lagi, lebih kencang lagi, lebih memiliki daya tarik untuk berkendara lebih nyaman lagi, seperti itu guys ya. Cuman untuk sekarang gua mungkin jarang menggunakan si shiftnya, karena gua juga membawa istri gua ada di belakang nih guys ya. Karena ya tahu sendiri, karena istri gue takut ya, takut kecepatan gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya gue ketika sendiri, gue akan membuat video terpisah yang memang khusus menjelaskan cara atau fungsi dari turbo ini atau si shift ini ya, yang berada di NMAX turbo tentunya. Gua akan kupas tuntas di sana bagaimana fungsi dan dipergunakannya untuk apa saja dan kapan cocok dipergunakannya, seperti itu guys ya. Wow. Dan di samping kita ini ada Aerox yang lagi viral ya. Karena sama-sama produk Yamaha. Jadi yang awal memberikan embel turbo itu atau nama turbo, memiliki fitur turbo itu adalah NMAX duluan guys. Tapi setelah itu mungkin viral ya, dan banyak yang mempergunakannya dan banyak sekali yang membelinya. Jadi dicangkokkan juga kepada motor Aerox ya, sekarang menjadi Aerox turbo gitu. Cukup hebat memang Yamaha.
Jadi yang gue tangkap ya mengenai Yamaha dan Honda ya guys ya, itu kebanyakan motor dari Honda desainnya memang cakep banget, cakep abis lah pokoknya. Jadi memberikan para milenial dan orang-orang yang satu kali lirik itu langsung jatuh cinta guys dengan bodinya lancip-lancip ya, contohnya seperti CBR ya, kemudian PCX juga lancip seperti ya, pokoknya lancip-lancip lah. Berbeda dengan Yamaha yang memang desainnya itu kudu lama dulu gitu. Nah itu PCX tuh ya, memang bodinya tuh keren banget gitu, bodinya tuh ramping, kemudian tampilannya juga elegan, mewah ya. Berbeda dengan Yamaha itu memproduksi sebuah motor pabrikan yang memang memiliki desain yang awalnya memang ketika orang melihat itu aneh guys, aneh gitu ya. Tapi ketika motor itu dilihat dari sedikit-sedikit dari jauh, kemudian kita tilik sedikit-sedikit, wah ini motor keren juga nih. Nah seperti itulah jadi bayangannya ya, kalian bisa membayangkan ya. Jadi membutuhkan beberapa waktu untuk kita bisa melihat bahwasanya si produk Yamaha ini, wah ini produk bagus nih, wah ini adalah sebuah desain yang berbeda, gue seneng nih. Nah seperti itu guys. Berbeda dengan yang kita balikan lagi ke Honda itu memang mendesain sebuah motor itu yang bikin orang itu langsung jatuh cinta melihatnya karena dari desainnya juga gitu ya. Kita lihat nih, wah ini desainnya keren nih, lelah gua Honda aja. Dan terlebih lagi dahulu itu ya, ketika tahun 2000-an atau tahun 99 itu memang notabene atau mayoritas orang-orang masyarakat Indonesia itu banyak yang menggunakan motor Honda ya, seperti Supra X. Gue sudah banyak bahas mengenai Supra X karena memang waktu dulu zamannya bapak gua, zamannya kakek juga banyak banget orang yang menggunakan motor Supra X itu guys. Jadi karena memang ada logo yang namanya logo bersayap itu ya, burung bersayap, itu sangat familiar banget di masyarakat Indonesia. Maka dari itu masyarakat Indonesia juga sampai saat ini sangat familiar kepada brand dari Honda tersebut guys, karena banyak juga yang memilih produk Honda gitu. Karena ya alasan gue yang tadi gue jelaskan, dahulunya memang Honda itu sangat berpeluk erat kepada masyarakat Indonesia seperti itu guys. Dan kesimpulannya pada konten pada kali ini ya gue ngomong cukup panjang, mungkin nggak tahu berapa menit lah, mumpung ada di Jalan Pantura ya guys ya. Jadi kesimpulannya pada konten kali ini, kalian memilih PCX silahkan, kemudian memilih NMAX juga silahkan, kalian memilih motor pabrikan dari Honda silahkan, kalian memilih motor pabrikan dari Yamaha juga silahkan. Jadi ini adalah selera masing-masing sih guys ya, seperti kata Cak Iwan juga menjelaskan, ini selera masing-masing kalian loh Cak. Kalian bisa memilih apapun yang kalian senang, apapun yang kalian inginkan, kalian bebas untuk memilih. Jadi ya gue maklumi kepada netizen, dua orang netizen yang sudah meramaikan video gua. Terima kasih banyak ya. Kalian silahkan boleh berkomentar di semua video gua. Mau hujat Yamaha silahkan, karena memang gua sudah memiliki alasan kenapa sih gue itu membeli motor NMAX Turbo ini. Karena ya lah gua nggak bisa jelaskan lagi lah, kalian sudah tahu juga ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kita kali ini, dan terima kasih nih guys ya atas 700 subscribernya. Karena 700 subscriber itu adalah sebuah gebrakan untuk gua, bahwasanya widih gila, gua udah ngonten berapa video, ada 100-an lebih video, gua sudah mencapai 700 subscriber guys. Dan sekarang juga gua lagi ngejar jam tayang nih ya. Alhamdulillah by HKMV 100-an ke atas lah jam ininya yang tontonnya gitu. Terima kasih kepada penonton setia by HKMV yang sudah mengikuti ya. Terima kasih and thank you very much for your nice attention and for you watching for me. Oke, anjay bahasa Inggris cok. Jadi oke, see you the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and done.